Oke, pada episode ini kita akan belajar bagaimana cara membuat login form. Ya, banyak yang bisa Anda pelajari di sini, termasuk layouting juga akan kita bahas di sini. Sebenarnya tidak penting untuk Tailwind CSS, cuman ini sangat perlu saya jelaskan. Nah, banyak hal yang bisa Anda pelajari seperti misalnya form control, itu ada checkbox nantinya karena ada remember me function, ada juga yang namanya form, ada juga yang namanya button. Sebenarnya untuk button kita sudah pelajari, namun tidak ada salahnya kita misalnya buat satu komponen, misalnya untuk outcard nantinya. Oke. Yang paling pertama sebelum kita melanjutkannya, Anda tahu sifatnya guest layout itu adalah login atau register forgot password itu sebenarnya termasuk di guest layout yang mana user belum yang login. Kira-kira seperti itu. Nah, main page biasa identik dengan navigation dan sebagainya. Footer bahkan ada di situ. Tapi kalau login biasanya cuma ada satu logo kemudian diikuti dengan formnya. Nah, itu kenapa biar supaya audiensnya fokus bahwa itu adalah login page bukan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau Anda melihat di Persinta itu sangat berbeda sekali untuk layout untuk guest dan juga untuk user yang sudah login atau yang main page-nya lah, pasti beda. Nah, oleh karena itu kita akan bahas di sini. Yang pertama, saya akan hapus dulu layout yang ada di komponen ini. Karena harusnya kita bukan buat dia di situ, melainkan kita buat dia di luar. Kita buat di sini layouts dan di sini kita bisa buat app.js. Kemudian kita buat sini RFC dan di sini kita bisa buat children dan di sini kita bisa buat children. Untuk contoh saya akan buat di sini BG Blue 500 dan kita buat sini Minhas Screen. Kemudian kita copy dan kita masukkan di sini satu file dengan nama guest.js. Kita paste di sini. Di sini kita bisa buat guest dan di sini kita bisa buat ping. Artinya guest layout itu mempunyai ping dan app.js atau main page yang kita mempunyai blue. Very cool. Kemudian sekarang kita pergi ke app, di sini ada app.js. Saya tidak hafal terus terang apa yang harus saya tulis di sini. Yang penting ini kita hapus dulu semuanya ke bawah kecuali ini. Oke. Kita pergi dulu ke Next.js yang ada di basic picture layout yang ada di sini lah URL-nya. Kemudian Anda lihat di sini ada yang namanya per page layout. Ini bisa kita copy dan kita paste tepat di sini. Jika sudah, sekarang kita bisa perkenalkan dia pada index.js bahwa sebenarnya kita ingin memakai dia, kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh di browser, tidak akan ada terjadi di sini sebelum kita kenalkan dia di sini. Saya akan buat di sini home get layout. Kita akan masuk di sini page. Kemudian di sini diikuti dengan app yang ada di folder layout dan di sini kita masukkan page untuk children-nya. Kemudian di app ini bisa kita masukkan tepat dari layout, bukan dari next app. Anda enter masuk dia di sini. Kita refresh sekarang di browser, harusnya terjadi, namun tidak ada yang terjadi apa-apa di sini. Kenapa seperti itu? Maksudnya, kenapa seakan-akan kelas ini tidak bekerja? Padahal jika misalnya kita buat seperti ini, app layout dan di sini sudah masuk app layout. Tapi kenapa kelas ini tidak ter-apply? Hanya karena Anda tahu, ingat bahwa di sini kita belum mendaftarkan yang namanya layout. Ya oleh karena itu Anda bisa buat seperti ini. Layouts, seperti itu kira-kira. Refresh, maka Anda akan mendapatkannya seperti ini. Oke, baik. Kemudian saya akan pergi dulu ke index.js ini. Kita akan hilangkan dulu semua yang tak penting ini sebenarnya. Kita bisa buat di sini satu nama Tailwind CSS saja atau homepage-nya lah. Kira-kira ini dia. Kemudian Anda bisa hapus dulu apa yang ada di sini karena ini hanya contoh saja membuat background blue 500 tersebut. Oke, kita fokus pada guest yang ada di sini. Nah, kita belum menggunakannya. Coba dulu kita buat satu file di sini dengan nama login.js dan kita buat sini RFC. Di sini kita buat login dan login. Dan untuk layoutnya kita buat di sini login get layout. Dan harusnya di sini kita masukkan guest bukanlah yang app. Dan di sini kita masukkan itu page. Kemudian jangan lupa import guest-nya itu tepat dari layout atau Anda bisa control space tepat di sini, Anda enter maka masuk di sini. Refresh di browser dan Anda pergi ke login. Maka di sini harusnya background-nya sudah pink karena dia sudah terdaftar di sini tadi. Artinya kita sudah berhasil untuk membuat multi page. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang harus kita buat seperti misalnya flex, item center, justify center. Oke, kemudian di sini kita akan masukkan satu lagi komponen harusnya div, terus di sini kita masukkan children-nya. Nah, di sini kita bisa buat max w10 atau kita bisa langsung kasih yang namanya width-nya. Contohnya 2/3 misalnya. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih dia background white. Palingnya kita buat 6. Kita buat sini rounded 2XL, shadow itu saja sudah cukup ya. Dan ini harusnya kita bisa buat BG gray 100 sehingga shadownya nanti kelihatan cantik atau manis. Sekarang kita refresh di browser, kira-kira ini dia. Namun 2/3 itu sangat besar ternyata. Kita buat 1/3 aja maka dia akan kecil seperti ini. Very cool. Kemudian untuk children ini akan kita kasih desain dulu. Karena bisa pergi ke login. Ya, ini dia login tersebut. Anda bisa buat di sini ke class, font,
Kita buat sini semi bold juga tidak ada masalah. Teksnya 2XL, uppercase juga tidak ada masalah untuk itu. Kemudian ini di login, harusnya di sini bukanlah children ya. Kenapa pula children di sini? Ya harusnya di sini kita bisa buat login seperti itu. Makanya dia. Oke, tapi like lah harusnya, bukan bold. Nah, kemudian di sini untuk formnya ya, biasa menggunakan yang namanya input pastinya ya. Karena kita ingin membuat form, harusnya kita berhubungan dengan yang namanya input. Dan pastinya Anda bisa buat syntax atau Anda bisa buat email ketika misalnya dia dengan email. Kemudian di sini harusnya di wrap ke dalam satu div dengan MB5 misalnya seperti itu. Agar supaya apa? Biasanya agar kita bisa buat label di sini. Ya, label untuk misalnya email, dan di sini kita bisa buat email. Oke. Kemudian kita bisa copy dan kita paste di sini dengan nama, kita buat di sini password. Oke, kemudian di sini kita bisa buat satu lagi, itu untuk remember me lah. Nah, di sini kita bisa buat label lagi, label untuk remember, dan di sini kita bisa buat input checkbox remember, dan di sini kita bisa buat remember, ya. Namun di sini tidak cuma ini yang kita butuhkan by the way, kita juga butuh satu lagi yang namanya itu forgot password. Ya, kita buat di sini anchor, terus kita buat sini ya seperti itu saja, forgot password, misalnya seperti itu. Alright, refresh, ini yang kita dapatkan. Oh ya, di sini harusnya remember me-nya di kanan bukanlah di kiri, sehingga Anda lihat seperti ini. Nah, cuman di sini aksen yang saya punya itu menggunakan ping. Jadi ketika Anda ingin menggantinya, mudah saja dengan cara class name, aksen Anda buat di sini Cian 500, misalnya seperti itu. Refresh. Sekarang harusnya Anda akan melihat di sini bahwa dia sudah berubah menjadi Cian 500 atau 400 juga bisa. Atau Anda bisa buat Sky juga, tidak ada masalah untuk itu. Ya, yang jelas sekarang Anda sudah bisa modifikasi untuk checkboxnya, itu sangat luar biasa. Kemudian jangan lupa kasih kelas di sini MR3 biar supaya ada space antara yang ini dan yang ini. Namun juga kita ingin memberi space antara input ini dengan forgot password. Tidak ada salahnya kita buat di sini dalam div. Kemudian di sini kita kasih flag justify between agar forgot password yang ke kanan sini. Oke. Sekarang coba dulu Anda pergi ke layout kita yang ada di guest. Saya akan buat di sini anti alias, kemudian tracking type ya. Kita akan copy di sini. Just satu lagi, kita juga lupa buat di sini text gray-nya kita buat 800 saja defaultnya sehingga tidak black deh nanti. Kita buat pergi ke app.js dulu, kita buat juga seperti itu. Alright, refresh. Lebih bagus lah daripada yang tadi. Ya kan? Nah, kemudian untuk text box-nya itu sangat tidak ketara hanya karena emang betul-betul reset sama Tailwind-nya. Soalnya karena itu Anda bisa buat seperti ini. Kita bisa select dua-duanya, terus kita buat sini class border, maka Anda akan melihat di sini dia sudah ada border. Dan tidak ada salahnya kita buat di sini PX4, P-nya 2, rounded XL sehingga dia nice seperti itu. Namun coba dulu, ketika fokus kita hilangkan dulu outline-nya, dan ketika fokus kita ingin ring, fokus ringnya kita buat itu apa ya, kita buat sky 200 lah misalnya. Ya kan, sehingga ketika fokus juga kita kasih border sky 500. Dan jangan lupa kasih transition di sini, durationnya kita buat 200 dan kita juga buat di sini shadow. Refresh. Iya, ini dia ya. Atau kita buat shadow SM lah, karena shadow itu yang default terlalu besar kali jadi sehingga tidak nice dia. Oke, tidak ada salahnya kita buat sini wave full atau width full. Kemudian untuk labelnya ya, ini juga bisa kita kasih kelas yang namanya block MB2 font medium. Refresh. Ini dia. Teksnya kita bisa buat SM. Kemudian copy dan kita bisa paste tepat di sini. Alright, refresh. Ini dia. Ya, harusnya ini passwordnya huruf besar bukan huruf kecil. Ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian coba dulu, ini sebenarnya kurang besar ya. Jangan kita buat 6 aja daripada 5. Ya seperti itulah. Nah, kemudian saya berpikir di sini untuk mengganti MB2 ini menjadi MB1 aja karena 2 terlalu besar kali nampaknya. Ya, seperti itu saja. Nah, kemudian kita juga kasih pada labelnya itu text gray-nya 500 aja harusnya ya. Biar supaya tidak hitam kali atau 600 lah. Nah, kemudian kita kasih di sini yang namanya button. Tepat di bawah sini. Button dan kita kasih sini login. Refresh. Button harusnya kita import dulu sebelum kita melanjutkannya. Refresh. Ini dia.
Tapi masalahnya di sini ada yang berulang. Seperti Anda ingin membuat form nanti di mana-mana, ya kelas ini kan sebenarnya bisa Anda masukkan ke dalam apply yang ada di styles yang seperti button yang kita lakukan tadi. Tapi ada juga yang namanya menggunakan komponen seperti yang kita lakukan juga ya, yang ini. Nah, saya akan memilih komponen sepertinya daripada button. So saya buat sini import.js, saya buat sini RFC, dan saya akan pergi dulu ke login.js ini. Saya akan copy apa yang ada di sini, kemudian saya akan paste tepat di import.js ini. Seperti ini. Oke, kemudian sekarang ini tidak kita butuhkan lagi. Yang kita butuhkan di sini adalah share props-nya, ya. Kira-kira kita bisa masukkan di sini props seperti itu. Tapi ingin kita buka juga di sini yang namanya type, yang by default kita masukkan text ya. Jadi ketika dia tidak memasukkan tab-nya, yang ada nanti itu adalah type text. Kira-kira seperti itu. Alright, sekarang harusnya pada coba kita pergi dulu ke login tadi. Nah, di sini harusnya sekarang kita sudah bisa hilangkan yang namanya type dan kelas ini. Ya, sehingga sekarang ini kita bisa input huruf besar dan ini kita enter. Harusnya sekarang dia sudah masuk di sini. Very cool. Refresh di browser, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Namun teks ini, email ini bukanlah input email, melainkan adalah input teks. Karena kita tidak masukkan type-nya. Nah, sehingga ketika Anda ingin masukkan type-nya, itu bisa juga dengan cara seperti ini. Ya, sama seperti yang tadi. Karena kita sudah share props-nya, sehingga di sini Anda lihat type email, bukanlah teks. Alright, very cool. Kemudian apalagi di sini yang bisa Anda lakukan, yaitu adalah label. So kita pergi dulu ke sini, kita buat label.js, RFC, dan ya kali ini kita akan masukkan di sini children karena memang kita butuh children. Di sini kita ganti label, ya. Kita buat sini HTML4, di sini kita bisa masukkan for input biar supaya make sense saja. Dan di sini kita masukkan koma dan di sini kita masukkan children, dan di sini harusnya kita buat penutupnya label. Alright, dan sekarang di sini kita buat kelas block, teksnya kita buat gray 700 saja lah ya. Ya, 700 saja. Terus kita buat sini block, that's it. Kemudian udah ada block. Kemudian apa lagi ya? Capitalize lah biar supaya kita nanti kalau buat huruf kecil dia otomatis capitalize ya. Kemudian kita bisa pergi kemana? Itu pergi ke login kembali. Label ini kita ganti menjadi huruf besar, HTML4 kita ganti menjadi for input. Kemudian kelas ini sudah bisa kita hilangkan dan begitu juga dengan yang ini dan ini kita ganti for input. Alright, very cool. Kemudian ini jangan lupa kasih input juga dan ID name type-nya kita hilangkan, kelasnya kita hilangkan sehingga sekarang nice form kita. Refresh di browser. Oke, label belum ada, coba kita import ke sini. Refresh. Alright, very cool. Ya kan? Password ini sepertinya masih belum menggunakan label yang kita buat ya. Coba kita perhatikan dulu. Iya, di sini harusnya labelnya huruf besar bukan huruf kecil karena huruf kecil itu adalah bawaan dari JSX atau HTML-nya. Alright, very cool. Kemudian di login ini bisa Anda buat MD6 lah, ya. Jadi dia ada perbedaan dari atas sampai ke bawah sini. Oke, ini menggunakan form biasa Anda sudah luar biasa sekali ya. Atau Anda ingin membuat placeholder bisa juga di sini. Coba dulu kita buat placeholder aja sekalian tepat di sini pastinya placeholder dan Anda buat di sini misalnya John, Anda buat di sini domain.com misalnya. Refresh, ini dia John. Dan Anda tahu sebenarnya jika Anda menggunakan Tailwind CSS itu placeholder bisa didesain dengan cara place Anda bisa buat di sini misalnya itu ping 500. Refresh, ya ini dia. Nampak kan? Cuman by default dia sudah bagus jadi tidak usah lagi lah dibuat ping 500 seperti itu ya. Oke, Anda sudah berhasil membuat login form dan ini sangat luar biasa sekali. Oh ya, last but not least, saya ingin pergi dulu ke mana tadi harus guess ya. Kita pergi dulu ke sini. Di sini kan kita buat BG White. Coba kita pindahkan dulu paddingnya itu ke sini. Ya, P6 kita buat dan di sini coba kita buat dulu title ya. Sebenarnya ini terserah sih, cuman saya berpikir untuk buat title-nya jadi sini sehingga di sini kita buat title juga. Dan P6 ini kita pindahkan tepat di sini. Seperti itu. Harusnya bukan, tapi seperti ini. Ya, jika sudah kita kembali ke login dan kita scroll ke bawah sini. Dan di sini coba kita ganti title itu login. Refresh. Ini dia. Cool. Kemudian
Anda harus hapus yang ada di sini karena kita sudah mengambil loginnya itu dari sana tadi. Namun kenapa tidak muncul di sini? Title. Coba kita pergi ke guest. Harusnya jangan title dibuat ya. Ya kita buat aja header misalnya seperti itulah. Kemudian di sini kita buat header dan coba kita buat titel aja di sini. Untuk apa? Itu untuk memperkenalkan bahwa kita akan menggunakan next head ya, yang Anda tahu bahwa itu bisa seperti ini. Ya, itu kita bisa import yang namanya head from ya, next head. Iya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita pergi ke login dan guest, ini kita masukkan title-nya login. Headernya juga kita buat di sini login. Refresh. Dan ini dia sudah berhasil rupanya. Kemudian ada yang masalah di sini. Kenapa headernya tidak ada desain? Ya karena kita belum mendesainnya sepertinya. Kita kasih dulu kelas di sini font like text 5XL uppercase. Ya refresh. Besar kali ya. Kita buat 2XL aja lah. Seperti itu. Atau terserah lah. Itu semua kuasa Anda. Cuman di sini kita akan ganti ya. VX 6, P-nya kita buat 2. Sini kita buat VX-nya 6, P-nya kita buat 3. Di sini juga 3. Dan di sini kita bisa buat border B, refresh. Ini dia. Atau Anda hilangkan juga. Yang ini juga tidak masalah sih. 2 aja kita ganti Excel aja. Terus kita buat sini BG gray 50, 50. Refresh. Oke, very cool. Namun tidak ada salahnya jika kita buat di sini overflow hidden. Tidak ada salahnya jika kita buat di sini border. Ya, shadownya kita ganti menjadi SM. Nice. Oke, Anda sudah berhasil membuat login form dan itu sangat luar biasa sekali bisa dengan menggunakan Tailwind CSS.